Latihan? Iya, tadi pagi latihan. Kok saya lihat nggak ada tadi? Tadi pagi, coachnya yang saya nggak ngeliat. Ini kan terlempar, tangan kiri masuk ke belakang. Oh. Masuklah dalam jari-jari motor. Tapi setelah bergabung di situ, ternyata banyak teman-teman disabilitas, bahkan disabilitasnya maaf lebih parah dari saya gitu kan. Dengan keadaan saya seperti ini, kedepannya akan seperti apa saya? Alhamdulillah sampai tergabung jadi tim Pladanya DKI Jakarta gitu kan. Manis-manisnya saya merasakan manisnya sebagai atlet itu di renang di DKI Jakarta. DKI Jakarta ya di 100 meter gaya kupu-kupu. 100 kupu-kupu tuh berat guys. Berat. Oh ini nih seru nih. Jadi buat sawah, buat orang tua, ya kan, itu penting tuh. Iya. Terus yang paling penting buat kita sendiri buat nikah gitu kan. Waktu itu alhamdulillah saya dapat 2 emas 1 perunggu. Wih, tepuk tangan lagi teman-teman. Prestasi Mas itu di 2021 saja sudah memberikan manfaat gitu ya kepada keluarga dan diri sendiri ya. Capek, lesu gitu ya. Udah pulang nengok anak, apalagi disambut ayah gitu. Di situ rasanya kayak mana ya? Iya. Merinding saya awal-awal. Pulang juga seharusnya kan kita kalau habis latihan kan capek, lelah, harus istirahat. Di situ saya tidak bisa karena masih mau ngomong anak gitu kan. Iya. Yang 3 hari sebenarnya nggak boleh pulang dari rumah sakit, saya minta ke dokternya minta dipulangkan. Karena kesian, istri saya kan disabilitas, kebetulan disabilitas juga. 2 emas 1 perunggu. 1 perunggu tuh perjuangannya tuh luar biasa ya, dari yang masalah ekonomi, terus latihan taman sendiri, opname. Senangnya DKI Jakarta, alhamdulillah 1 bulan setelah kita event itu langsung pencairan bonus. Alhamdulillah, luar biasa. Intinya dari hasil kerja keras saya itu, alhamdulillah saya bisa memberikan kepada orang-orang yang pengen disayangi gitu kan. Ngerasain gitu kan dari pernah menyerah. Jakarta bersinar, ada mimpi kita. Atlet disabilitas, harapan bangsa. FTC DKI Jakarta, kebanggaan kita. Banyak orang bilang keterbatasan adalah akhir dari segalanya, tapi tidak untuk para atlet disabilitas. Keterbatasan adalah awal dari perjuangan. Kembali lagi di podcast Sang Pendobrak, podcastnya National Paralympic Committee of Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial, tamu yang memiliki segudang prestasi. Mari kita perkenalkan Alfendi. Halo, apa kabar Mas Fendi? Alhamdulillah baik. Dari mana nih Mas Fendi? Dari Ragunan. Latihan? Iya, tadi pagi latihan. Kok saya lihat nggak ada tadi? Tadi pagi, coachnya yang saya nggak ngeliat. Jadi Fendi ini adalah atlet para renang disabilitas NPCI DKI Jakarta. Dan boleh untuk memperkenalkan diri kepada para penonton Mas Fendi secara singkat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfendi. Saya atlet para renang DKI Jakarta, atlet disabilitas tunadaksa amputasi tangan kiri. Baik. Luar biasa. Mas Fendi, saya kan melatih Mas Fendi ini para renang tunadaksa ya. Iya. Sebelum kita masuk ke sana tuh Mas Fendi, kalau boleh tahu kenapa bisa masuk disabilitas Mas? Saya dulu sebetulnya non disabilitas lengkap gitu kan. Iya. Sebelum dari tahun 2015 kalau nggak salah saya kecelakaan tunggal. Malam hari waktu itu pas hujan-hujan masuk lubang, terus roda depan masuk ke got, stang itu nyangkut di tanah-tanah jadi ngegas terus ya. Posisi dia ngegas itu roda belakang berputar kenceng. Saya ini kan terlempar, tangan kiri masuk ke belakang, masuklah dalam jari-jari motor. Di situ langsung putus di tempat. Awal mulanya itu ya? Iya, habis itu penyambungan, besoknya kan operasi. Dari orang tua saya minta ke dokter, minta tolong dok kita usahain untuk operasi penyambungan. Nah sebenarnya dokter udah memperkirakan gitu kan, dia kalau udah lewat 2 jam misah itu sebenarnya udah mati ini saraf-sarafnya gitu kan. Tapi tetap diusahain untuk operasi penyambungan gitu kan. Selesai operasi penyambungan 12 jam, selesai malam. Pagi operasi kan sampai malam baru keluar dari ruangan operasi. Kita tunggu 3 hari kata dokter itu bilang ke orang tua gitu kan.
bagaimana perkembangan dari hasil operasinya. Iya. Selama 3 hari itu berangsur dari jempol, telunjuk, kelingking itu membiru, menghitam, bengkak gitu kan. Ini udah disambung nih Mas ya. Habis itu dokter ngecek ketiga hari itu, dibuka perban, ditengok, rupanya udah, dia nggak mau cerita depan saya dokter itu kan, tapi dia udah tahu nih gagal gitu kan. Selesai dioperasi, habis dibuka perban, dibersihin, nah selesai itu dipanggil ke ruangan dokter, emak saya dipanggil gitu, bahwa ini Alvendi harus dioperasi amputasi. Terus amputasinya kan kemarin kan miring kayak gini, dinaikin sama diratain karena untuk membuang bekas-bekas infeksi yang dari sambungan tadi gitu kan. Terus diratain untuk tangan palsu gitu kan. Nah, nangis di situ histeris lah emak saya gitu kan, dengan masih nggak percaya dengan keadaan saya harus diamputasi seperti ini gitu kan. Di situ saya masih belum ngerasa down ya, belum ada ngerasa kayak sedih atau gimana, belum. Pas terasa saya sedih, nangis itu habis operasi, selesai dioperasi, pembersihan buka jahitan itu. Iya. Nangis saya tuh kayak gini, nggak kerasa lagi, itu kan sebenarnya sakit banget kalau dirasain, buka benang-benang jahitan itu. Itu sakit banget. Tapi dirasa sakit itu saya nggak ngerasain sakit itu, yang saya ngerasain sedih kayak mana hidup saya ke depan. Karena biasanya saya nengok kan lengkap, nengok langsung diamputasi, rasanya aduh. Langsung netes sendiri tuh. Betul. Di belakang dokter yang bersihin jahitan itu, emak saya udah nangis itu. Jadi sedih banget posisi. Sedih saya itu bukan ya rasa malu ada ya. Sedih saya dari kecil alhamdulillah Mas ya. Saya kan dari orang tua yang kurang mampu. Dari SD saya sambil sekolah sambil serabutan. Kerja serabutan apa aja saya kerjain. Ikut abang saya jadi ngenek kuli bangunan, ikut cucian motor, cucian mobil. Terus ada orang tua angkat dulu diajakin ini bantu-bantu jualan nasi goreng. Saya ikut jualan nasi goreng sambil sekolah waktu itu. Nah, sedihnya saya disabilitas itu dengan keadaan saya seperti ini. Kedepannya akan seperti apa saya? Apakah saya bisa mandiri dengan melakukan aktivitas tangan satu seperti ini kan? Apakah saya bisa mandiri? Nah, di situ saya sedih. Di situ ya. Karena disabilitas amputasi tangan ini kan kayak saya itu mungkin tidak semua pekerjaan bisa saya lakukan. Gitu. Nah, dari situ saya down terpuruk, benar-benar terpuruk waktu itu. Ya walaupun sebenarnya Pendi ini orangnya super pede. Pede sebenarnya. Pede sekali. Wah, pede. Sampai latihan semangat dan sampai saat ini pede sekali. Terus tapi kembali lagi kalau udah pulang masuk kamar itu mulai sedih lagi Pendi. Mulai sedih lagi. Tapi kalau pas keluar ya udah Pendi nunjukin happy-happynya aja. Iya. Ya mau gimana lagi ya, Pendi sampai berpikir yaudahlah mungkin dengan jalan seperti inilah Allah kasih keadaan saya seperti ini, mungkin dengan jalan seperti inilah yang terbaik buat saya gitu. Wah, luar biasa. Saya ambil hikmahnya seperti itu gitu. Alvendi ini memiliki segudang prestasi. Dan Mas Pendi, sebelum kita melangkah lebih jauh ke prestasi Mas Pendi, boleh nggak sih Mas ceritain kenapa Mas Pendi bisa ada di NPC DKI Jakarta? Tahu NPC dari siapa? Baik, sebetulnya dulu saya cuman ikut-ikut abang saya latihan. Kebetulan abang saya sendiri atlet non disabilitas. Jadi dulu sering nengok beliau sering latihan, terus diajak sama beliau, yuk ikut abang deh latihan gitu kan. Ikut latihan, karena waktu itu kan abang saya juga jarang pulang ke rumah. 1 tahun sekali baru pulang ke rumah. Iya abang. Tapi kalau abang pulang ke rumah, itu kami adik-adik itu seneng semua. Sampai orang tua seneng. Senengnya kayak gini. Karena abang setiap ikut perlombaan atau apa, dapat bonus-bonus dari event-event gitu. Beliau bisa bantu keluarga, bantu kami adik-adiknya gitu kan. Jadi saya sendiri pun jadi terinspirasi dari beliau gitu kan. Atlet renang juga non disabilitas? Enggak, dia dulunya atlet lari. Lari. Ya, lari. Ya alhamdulillah lah dari prestasi beliau itu beliau bisa membantu perekonomian keluarga gitu kan, termasuk menyupport saya gitu kan untuk latihan mandiri, membekali gitu, mensupport gitu ya. Alhamdulillah juga dari beliau saya terinspirasi
pengen jadi atlet kayak beliau. Iya. Karena setiap beliau pulang itu cerita gitu kan, naik pesawat ke sini. Nah di Betul. situ ada keinginan gitu kan, Iya. pengen naik pesawat kayak mana bang naik pesawat itu Iya. rasanya gitu kan, diceritain gini. Nah dari situ saya pengen jadi atlet kayak beliau. Oh, jadi karena sering traveling, terus membiayai keluarga dengan bonus-bonus lomba tersebut, akhirnya termotivasi ya. Iya, Dan ketemu NPC-nya tuh kenapa gitu? Jadi Mm-mm. abang kan sering latihan, terus di sana ada beberapa atlet-atlet disabilitas yang latihan bareng sama non disabilitas. Oh, latihan bareng, disabilitas dengan non. Nah, terus abang saya nengok teman-teman disabilitas lain gitu kan. Nah, terus abang cerita bahwa abang tuh punya adik disabilitas juga. Hmm, Nah, dari situ saya diajak bergabung, latihan gitu kan. di daerah mana tuh, Mas? Itu di Palembang. Palembang. Iya, Oke. di Palembang ikut. Pertama saya ikut event Pepar Penas, Pekan Pelajar Nasional 2017 waktu itu. Di atletik. Di atletik lari gitu. Positif aja gitu, ambil Positif aja, positifnya betul, ya. betul. Jadi perjuangan Mas Pendi tuh ya dalam mengembalikan mental Mas Pendi yang tadinya sedih, yang mentalnya pasti nangis tuh ya Mas ya. Nangis, keluarga dan Mas Pendi juga. Terus apa sih yang mengembalikan mental Mas Pendi bisa jadi tegar lagi, jadi pede lagi sampai kayak sekarang ini waktu itu? Saya nengok perjuangan Uma kalau kami panggil Uma itu kan. Karena kan Uma tuh benar-benar berjuang. Saya ada 8 saudara, 7 laki-laki, 1 perempuan. Iya. Jadi saya banyak saudara. Semua itu yang mencukupi atau mensupport itu emak gitu kan. Emak, Apa-apa emak gitu kan. Iya, betul. Ada papa emak. Betul, ada apa-apa. Nah, setelah saya keadaan seperti ini, itu kan keadaan ekonomi juga lagi benar-benar di bawah banget. Alhamdulillah yang selalu bantu itu abang pertama saya yang saya ceritain tadi gitu kan, yang kebetulan atlet non disabilitas gitu kan. Yang alhamdulillah mungkin agak lumayan mapan gitu kan, bisa bantu kami adik-adiknya gitu kan, menyuplai lah gitu kan. Nah dari kata-kata beliau ini, kata-kata beliau untuk membuat saya semangat lah gitu kan. Ayo dek gitu kan, kita dari orang tua yang memang bukan orang berada gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa membanggakan atau menyenangkan orang tua kita gitu kan. Oh, itu awalnya. Iya. Iya. Karena kita dari orang tua susah gitu kan. Gimana caranya kita bisa mandiri gitu kan. Iya. Kalau orang lain mungkin mengharapkan dari orang tuanya. Nah, kalau kita bagaimanapun harus mandiri karena siapa yang diharapkan? Yang ada orang tua kita mengharapkan kita. Betul. Itu. Berarti sosok yang paling berpengaruh dalam hidup Mas Pendi itu adalah ibu dan abang. Iya, betul sekali. Yang membuat Mas Pendi itu terus bersinar, percaya diri sampai saat ini tuh ya. Iya. Sosok yang sangat berpengaruh dan juga yang membuat mental Mas Pendi kembali lagi, yaitu dua sosok tersebut ya, abang dan ibu. Dan pengenalan untuk ke NPC-nya tuh dari abang juga ya Mas Pendi ya. Dari abang kebetulan kan teman-teman abang juga adalah banyak juga jadi pengurus-pengurus, bahkan ketua NPC-nya alhamdulillah abang tahu gitu kan. Jadi abang berusaha masukin saya gimana ini, ayo deh gitu kan, masuk ke sini untuk olahraga ini bla 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 gitu. Akhirnya saya masuk gitu kan. Iya. Oh ternyata ada loh olahraga disabilitas, olahraga seperti kami orang-orang. Harapan kembali keluar. Nah, Iya. di situ saya masih ada sedikit minder atau kurang percaya diri ya, jujur aja. Tapi setelah bergabung situ, ternyata banyak teman-teman disabilitas, bahkan disabilitasnya lebih parah dari saya gitu kan. Saya aksesnya enak mau kemana-mana. Nah di situ ada yang pakai kursi roda, ada yang jalannya pakai tangan gitu kan. Tapi semangat PD mereka itu untuk berkarya di situ membuat bangkitnya semangat saya. Itu luar biasa itu Mas ya. Di situ saya masih bersyukur dengan keadaan saya seperti ini gitu kan. Iya. Masih bisa kemana-mana gitu kan, akses kemana-mana bisa gitu kan. Nah dari situ mulai saya. Di situ ya mulai awal dari semangat dan perjuangan ya, dan mengenal NPC. Betul Mas. Jadi kita juga kemarin tuh habis wawancara Ketua NPC DKI Jakarta, beliau juga di kursi roda, terus juga Mbak Idayani seorang tenis meja atlet nasional. Mereka betul disabilitasnya aksesnya
dengan kursi roda dan mereka semangatnya luar biasa, Mas. Iya. Bahkan saya pun yang non disabilitas pun merasa luar biasa nih semangatnya gitu. Kayak terpanggil untuk terus berjuang gitu. Dan begitu pula Mas Pendi ya tadi ya. Iya. Lihat mereka seperti itu, Mas Pendi lebih semangat lagi dan akhirnya menjadi atletik tadi ya. Awalnya. Awalnya. Tapi setelah tamat SMA saya memutuskan untuk pindah cabur ke renang. Gitu. Terus tantangan terbesarnya apa sih Mas dalam atlet disabilitas ini? Tantangan terbesar saya mungkin, cerita aja Mas ya. Ya. Saya waktu itu 2021 alhamdulillah punya rezeki gitu kan untuk menikah aja karena udah ada rencana menikah. Nah, di tahun 2022 saya menikah gitu kan. Nah, di situ ya karena tanggung jawab saya sebagai seorang suami dan seorang ayah gitu kan. Saya punya anak satu perempuan. Alhamdulillah anak saya lucu, pinter ya. Alhamdulillah gitu kan. Nah, di situ di saya harus berperan multi talent gitu. Saya berlatih terus ngomong anak karena waktu itu kan masih kehidupan kami masih sangat pas-pasan. Iya. Sangat pas-pasan, jadi istri saya memutuskan untuk bekerja gitu kan, biar bisa membantu ini gitu kan, perekonomiannya gitu kan. Di situ saya subuh saya latihan, pagi selesai itu langsung kebut-kebutan ngejar macet itu buat pulang nganter istri untuk bekerja juga. Itu sambil ngomong anak gitu saya. Ngomong anak ya. Bawa motor macet-macetan. Gitu. Iya. Selesai nganter pulang juga seharusnya kan kita kalau habis latihan kan capek, lelah, harus istirahat. Di situ saya tidak bisa karena masih mau ngomong anak gitu kan. Iya. Sampai lanjut sore kan latihan lagi kita ada latihan sampai malam. Nah di situ saya bawa anak. Antar ke tempat kerja istri. Jadi tantangannya. Iya, selesai latihan dari situ. Istri saya kan kalau mau pulang jauh, terus lumayan tuh kalau ongkos itu kan. Jadi harus nunggu saya pulang latihan. Sampai jam 9 saya bisa jemput, nyampe kontrakan baru sampai jam 11 kalau nggak salah. Iya, jauh ya. Iya. Dan di situ juga masih belum bisa tidur. Kadang anak kan nggak tidur, jadi jagain gitu kan. Nah, di situ saya menambah jadwal jadwal latihan. Iya. Sambil ngomong saya nambah itu, latihan sendiri, push up, sit up, itu squat gitu. Jadinya perjuangannya tuh malah jadi bukan hanya tantangan tapi malah jadi perjuangan Mas lebih tinggi ya latihan tambahan itu. Dan itu latihan apa Mas? Tadi kan kita di awal Mas termotivasi sama Abang latihan atletik. Di Pepapernas Mas sempat dapat prestasi di sana. Kalau waktu itu karena latihannya baru 1 bulan apa 2 bulan baru. gitu kan. Iya. Dan kenapa Mas pindah dari atletik ke renang? Karena boleh ceritain ke para penonton. Di atletik kita udah tahu tuh, sebenarnya bisa aja masih ada peluang gitu kan. Betul. Tapi nggak tahu kayak saya tuh lebih kan kalau peluang latihan tuh saya lebih seneng berendam, main air gitu kan. Ya lebih sejuk gitu kan. Iya. Nggak tahu saya lebih nyaman kayak berenang aja gitu kan. Berenang aja. Nah, nggak tahu sampai taman SMA, saya kan berlatih terus tuh. Iya. Berlatih karena belum ada panggilan, belum ada apa. Jadi waktu itu taman SMA tuh saya memutuskan untuk pindah cabur. Tamat SMA. Nah, itu juga dari panggilan temen dari cabur renang gitu kan. Diajakin gini-gini. Dia udah berapa kali nyakinin saya buat ikut ke renang gitu kan. Iya. Lama-lama dia yakinin saya, udah akhirnya saya ngambil keputusan. Saya ambil cabur ini, pindah dari nol saya belajar itu. Dari nol Mas? Di SMA itu dari nol? Iya, dari nol saya benar-benar gelutin itu. Alhamdulillah sampai tergabung jadi tim Platdanya DKI Jakarta gitu kan. Dan waktu itu sempat berat banget waktu itu. Ikut cabur renang tuh berat karena dari lawannya diceritain gini gitu kan. Tapi alhamdulillah saya dulu tuh bukan nargetin masalah medali apa enggaknya. Bisa menghidupi diri sendiri, bisa mandiri gitu kan, bisa ngirim dikit-dikit bantu orang tua, dah alhamdulillah waktu itu. Berarti di situ udah mengenal NTC ya. Di renang ini maksudnya mengenal NTC dan mendapatkan gaji. Pertamanya di renang atau di lari dulu? Di renang. Di renang. Manis-manisnya saya merasakan manisnya sebagai atlet itu di renang di DKI Jakarta. DKI Jakarta ya di tahun 2020 sebelum Peparnas Papua. Jadi persiapan buat Papua itu ya. Dan betul. Akhirnya di Papua Mas Pendi mendapatkan prestasi. Waktu itu event perdana saya untuk nasional ya. Alhamdulillah waktu itu dapat 2 perunggu saya. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu.
2 perunggu baru latihan 1 tahun ya dengan basic ya itu tadi atletik dan semangat tekad yang tinggi. Iya. 2 perunggu di gaya apa Mas? Di 50 meter gaya dada, Ya. 100 meter gaya kupu-kupu. Wih, 100 kupu-kupu tuh berat guys. Itu berat. Mungkin para penonton atau yang ada di belakang sini belum tentu bisa nih. Yang non disabilitas. Nah, ini Mas Pendi seorang disabilitas, dia punya tekad yang tinggi, baru belajar juga, tapi bisa meraih prestasi dan mendapatkan bonus tentunya nih. Iya, alhamdulillah. Nah, Cair nggak? Kasih tahu ke para penonton. ya alhamdulillah karena dari modal awal Iya, hidup saya itu betul. cair bonus PON Papua itu, jadi saya bisa beli lahan gitu Iya, kan. alhamdulillah. Beli lahan untuk bangun rumah untuk orang tua saya waktu itu. Luar biasa Mas. Iya. Dan ada lebih sedikit untuk modal nikah waktu itu. Oh, ini nih seru nih. Jadi buat sawah, buat orang tua, ya kan, itu penting tuh. Iya. Terus yang paling penting buat kita sendiri buat nikah gitu kan. Jadi prestasi Mas itu di 2021 saja sudah memberikan manfaat gitu ya kepada keluarga dan diri sendiri ya, modal buat nikah. Terus Mas Pendi siapa sih apa namanya? Sosok yang menurut Mas Pendi selain dari ibu dan abang tadi yang buat Mas Pendi terus berjuang sebelum nikah nih, sebelum nikah. Pacar atau gimana? Kalau dulu apa ya, dari semangat Pelatih. motivasi pelatih tentunya ya, yang selalu mendorong Iya, gitu betul. kan buat kita latihan yang lebih keras gitu kan, karena untuk menggapai prestasi itu memang tidak gampang gitu kan. Iya, betul, Ya, setuju. alhamdulillah dari beberapa teman-teman juga saling support gitu kan. Dari pelatih, pengurus gitu kan. Terus, oh, Ya jadi alhamdulillah. terus berjalan akhirnya prestasi terus meningkat dong Mas ya. Iya. Terus setelah Peparnas 2021, Mas lanjut di event Peparnas 2024. Iya. Itu meraih, Waktu itu alhamdulillah saya dapat 2 emas 1 perunggu. wih, tepuk tangan lagi teman-teman. 2 emas 1 perunggu. Tuh, perjuangan yang luar biasa tuh Mas Pendi ya. Orang yang disabilitas dan non disabilitas memiliki prestasi yang sama walaupun perjuangannya berbeda tadi. Kalau Iya, yang non betul. disabilitas tentunya perjuangannya lebih banyak. Iya betul. Iya, karena ada beberapa keterbatasan yang ada kan. Tapi Mas kenapa sih bisa meraih 2 emas itu? Boleh sharing ke para penonton? Dari Peparnas perdana saya 2021 PON Papua itu, setelah itu ternyata halangan dan ujian saya itu makin berat di situ. Oh, Makin bertubi-tubi. bukannya seneng dapat sawah tapi makin berat itu ya. Wah, itu ternyata belum apa-apa, baru dimulai ternyata. Baru dimulai itu. Ujian yang sebenarnya itu. Iya, iya, iya. Jadi apalagi setelah menikah waktu itu Iya. kan, Oh, menikah tahun? tahun 2022 akhir, awal. Dua-dua awal dulu, Iya. habis itu persiapan. Iya, persiapan Baru ini itu apalagi saya kan perantau. Iya. Di DKI Jakarta, saya stay di Jakarta itu merantau dari Palembang. Oh. Orang tua saya, keluarga saya di Palembang semua. Iya. Saya sendiri di Jakarta. Tahun berapa ke sini, Mas? 2021 2021 yang persiapan Peparnas itu ya. Papua ya betul. Setelah itu perjuangannya Nah, setelah itu saya kan menikah, terus alhamdulillah punya anak perempuan yang lucu dan pintar lah, alhamdulillah Betul, gitu betul. kan. Itu yang membuat semangat saya selalu mana ya? Kadang kalau pulang tuh capek, lelah Iya, gitu iya. kan. Setuju. Capek, lesu gitu ya. Udah pulang nengok anak, apalagi disambut ayah gitu. Oh, di situ rasanya kayak mana ya? Iya, iya, iya. Merinding saya awal-awal. Ya Allah, saya sekarang sudah menjadi seorang ayah gitu kan. Betul. Luar biasa. Nah, dari situ apalagi saya punya istri, alhamdulillah istri saya selalu support, selalu dukung. Yang perjalanan proses saya itu yang nggak mudah, benar-benar nggak mudah, Mas. Betul. Jadi waktu itu kita tuh awal-awal nikah, apalagi punya anak itu, Iya. kendala kita tuh di ekonomi. Oh. Benar-benar diuji banget di situ. Sampai anak sakit, kadang saya. Nah, di situ saya mulai gila-gilaan latihannya, gimana caranya saya 2024 ini menargetkan untuk bisa mendali gitu kan. Masya Allah. Syukur-syukurlah dapat perak aja udah alhamdulillah waktu itu Iya, niatnya gitu kan. Karena buat modal awal saya gitu kan. Betul. Kalau sampai saya nggak dapat bagaimana nasib saya dan nasib anak istri saya gitu kan. Betul. Jadi di situ saya mulai menambah jadwal di luar latihan. Oh.
Jadi malam saya sambil ngomong, saya tambah push up, saya tambah sit up gitu kan. Di luar program latihan lah intinya kan. Betul. Kita udah ada punya program latihan 2 kali pertemuan dalam 1 hari. Nah di luar situ saya nambah sendiri. Iya. Sampai akhirnya karena kelelahan gitu kan, karena kurang istirahat juga. Gitu. Saya sampai 2 kali opname. Opname 2 kali. Iya benar-benar di situ istri saya udah kebingungan gitu. Iya. Kebingungan, nengok keadaan saya kayak gini, terus kami juga ngerantau di sini nggak ada siapa-siapa gitu kan, minta tolong siapa gitu ya. Di situ tuh benar-benar bingung. Yang 3 hari sebenarnya nggak boleh pulang dari rumah sakit, saya minta ke dokternya minta dipulangkan. Karena kesian, istri saya kan disabilitas, kebetulan disabilitas juga. Iya. Kalau harus gendong anak kemana-kemana, harus jengukin saya, jagain saya itu bakal susahan dia. Betul. Di situ saya nggak tega, apalagi anak saya sampai nangis terus gitu kan. Ayah, nah di situ saya minta pulang. Sampai bikin surat tanda tangan lah dari administrasi buat semisalnya kan kalau terjadi apa-apa, karena kan belum boleh dipulangkan itu. Tanggung jawab sendiri ya. Iya, ya karena saya udah ngerasa kayak mana ya, kesian sama anak istri juga gitu kan. Iya. Ya udah pulang aja, pulang itu. Terus akhirnya bisa meraih 2 emas berapa tadi? 2 emas, 1 perunggu. 1 perunggu itu perjuangannya tuh luar biasa ya, dari yang masalah ekonomi, terus latihan taman sendiri, opname, dan itu terus latihan dan akhirnya dapat ya 2 emas 1 perak. Dan target kedepannya apa nih Mas? Biar kita para penonton juga bisa berdoa bersama agar bisa terkabul nih target dari Mas Pendi. Target saya ya kita nggak boleh puas katanya kan, nggak boleh puas dengan apa yang sudah kita dapat hari ini gitu kan. Jadi kalau sekarang tetap berlatih, tiada hari tanpa latihan, terus mengasah kemampuan kita gitu kan. Betul. Target saya ya mohon doanya ya Kak dan teman-teman gitu kan semua. Untuk saya bisa tergabung dalam timnasnya para renang Indonesia. Amin. Dan bisa mengibarkan sang merah putih. Amin. Kita doa. Di kancah internasional. Betul. Itu harapan kita semua. Semoga Mas Pendi juga bisa berjuang, bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Itu ya targetnya. Terus bisa Peparnas ya 2020 2028 ya bisa mendapatkan mempertahankan emas ya. Dan bisa dipanggil timnas. Terus pesan-pesan nih Mas buat para penonton atau generasi yang disabilitas yang mau mengikuti jejaknya Mas Pendi berprestasi, terus tentunya bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, itu bagaimana Mas? Tolong Untuk teman-teman disabilitas jangan pernah malu gitu kan dengan keadaan kita seperti ini gitu kan. Jangan takut. Karena sebenarnya dari rasa takut itu tumbuhlah rasa keberanian yang sebenarnya. Dari rasa takut itu. Jadi untuk teman-teman jangan minder gitu kan. Jangan ngerasa kita dengan keadaan kita yang kekurangan ini menjadi suatu hambatan untuk kita berkarya gitu kan. Jadi jangan pernah hitung yang hilang dari tubuh kita, tapi hitunglah yang tersisa untuk meraih prestasi dan berkarya. Mantap. Jangan hitung tubuh kita yang hilang, tapi hitunglah tubuh kita yang masih ada untuk terus berprestasi dan berkarya ya Mas ya. Dan sebelum kita closing statement nih Mas, saya masih penasaran nih, 2 emas tuh bonusnya gede tuh Mas. Alhamdulillah. Sharing apa sih mengatur dalam finansial, kan kemarin Mas sudah membeli sawah dan juga persiapan nikah, dan 2 emas ini apa yang strategi Mas untuk mengatur finansial? Soalnya banyak para atlet nih Mas, dia punya hadiah miliaran segala macam, bukan hanya atlet, bahkan artis pun kan diundang miliaran dan habis uangnya Mas. Jadi dia bingung nih kalau nggak dapat uang lagi gitu. Nah kalau Mas Pendi boleh sharing finansial Mas dalam mengatur bonus-bonus tersebut. Tapi cair yang kemarin. Alhamdulillah cair. Iya, kita sampaikan biar kalau nggak cair tolong dicairkan gitu. Di senangnya DKI Jakarta, alhamdulillah 1 bulan setelah kita event itu langsung pencairan bonus. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Nah di situ senang banget itu. Udah kita terima hak kita gitu kan. Ya itulah dari ceritanya Mas Aslam gitu kan, bahwa banyak atlet-atlet yang berprestasi bahkan yang udah menerima bonus miliaran gitu kan. Tapi akhirnya dengan tidak bisa manage tadi gitu kan, banyak yang habis saja nggak tahu kemana gitu kan. Nah
Nah, karena saya sudah alhamdulillah udah punya istri, sebenarnya saya boros orangnya. Boros juga ya. Boros ya. Habis jajan gitu kan. Iya. Nah, dari istri itu bisa ngerem gitu kan. Dari istri. Jadi sama istri yang ngelolain gitu kan. Jadi waktu itu alhamdulillah orang tua pengen umroh, orang tua pengen ini gitu kan. Terus adik-adik pengen gimana lah buat sekolah, kebutuhan beliau gitu kan. Terus di rumah untuk abang saya, adik saya yang mungkin bisa saya bantu gitu kan. Intinya dari hasil kerja keras saya itu alhamdulillah saya bisa memberikan kepada orang-orang yang pengen disayangi gitu kan. Ngerasain gitu kan dari semangat saya, dari kerja keras saya gitu kan. Betul. Selama merantau di Jakarta gitu kan. Ini mak, ini bang, ini dek gitu. Alhamdulillah rezeki bla 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 gitu. Merinding nih saya nih. Jadi banyak gitu manfaat yang bisa Mas Fendi berikan khususnya kepada orang yang disayangi, kepada orang tuanya, abangnya, adiknya dan juga istri tercinta ya. Terima kasih juga buat istrinya Mas Fendi yang sudah merawat hingga Mas Fendi masih bisa ada di sini, masih bisa terus latihan gitu. Closing statement Mas buat para penonton biar mereka makin semangat nih dalam berjuang gitu seperti Mas Fendi. Ya jalanin aja gitu kan dengan semangat. Jangan menyerah dengan keadaan kita. Apapun itu pasti semua orang tuh punya ujian masing-masing ya. Setuju. Dan punya kapasitasnya gitu kan. Betul. Karena Allah itu menaruh beban dan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Iya. Jadi dari situ jangan pernah menyerah. Jalani dengan semangat. Tak lupa berusaha yang keras dan berdoa. Minta restu terutama dengan orang tua. Orang tua itu paling utama itu karena doa orang tua itu benar-benar saya pun ngerasain banget. Doa orang tua, doa anak istri. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jangan lupa berusaha, berproses dan doa orang tua dan doa anak istri kalau udah nikah ya. Kalau belum doa orang tua. Luar biasa Mas Fendi. Semangat terus latihannya, selamat berproses. Kita doakan semoga dipanggil timnas dan 2028 tetap mempertahankan emasnya. Amin. Jadi teman-teman, para penonton, Mas Fendi memiliki semangat yang tinggi, juang yang tinggi, dan tadi closing statementnya yang begitu luar biasa. Terus berproses, berjuang, minta doa orang tua dan juga minta doa istri dan anak kalau udah punya istri ya. Istri dan anak. Ya betul. Kalau belum punya doa orang tua. Dan jangan lupa kalau mau request untuk konten selanjutnya atau ada pertanyaan boleh DM Instagram NPC DKI Jakarta atau komen di YouTube NPC Jakarta. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dan buat pertanyaan kepada Mas Fendi boleh juga di Instagramnya ada di bawah sini, boleh di chat ya Mas ya, boleh di follow. Jadi biar nular nih energi positifnya. Oke, sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fendi. Sampai ketemu. Sama-sama Mas.